Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan sepotong doa yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya M. Arfin Iqbal dengan ujung NIM 89. Di sini saya akan membahas materi tahsin guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan materi makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu makharij dan huruf. Secara etimologi, makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Sementara menurut istilah, dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Quran, makharijul huruf hijaiyah merupakan materi dasar yang dikuasai dengan baik dan benar. Sebab, salah mengucapkan salah satu huruf hijaiyah berarti akan menyebabkan berubahnya makna atau arti di dalam Al-Quran. Lanjut, yang kedua, pembahasan kita yang kedua yaitu pembagian makharijul huruf. Yang pertama, al-jauf. Al-jauf artinya rongga mulut dan tenggorokan. Al-jauf secara bahasa adalah lubang atau lingkaran. Sedangkan dalam istilah tajwid, al-jauf adalah suara atau bunyi huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Al-jauf juga disebut sebagai tempat keluarnya huruf-huruf mad atau panjang, alif, waw, dan ya. Huruf-huruf mad ialah alif yang didahului harokat fathah, ya sukun yang didahului harokat kasroh, waw sukun yang didahului harokat dhammah. Kemudian yang kedua, al-halqi. Al-halqi adalah tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Yang pertama ada 6, yaitu gha, ain, kha, ha, ha, hamzah atau alif. Al-halqi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah yaitu ha atau ha besar, kemudian hamzah. Kemudian yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Huruf yang keluar darinya adalah ain dan ha atau ha kecil. Ain, ha. Kemudian yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Huruf yang keluar darinya adalah kha dan gha. Ain, kha, alif, ha, kha. Yang kha dan gha. Kemudian yang ketiga, al-lisan. Lisan artinya lidah. Maksudnya al-lisan huruf-huruf yang keluar melalui lidah. Al-lisan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, aqsal lisan, artinya pangkal lidah. Pangkal lidah terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pangkal lidah bagian belakang dan pangkal lidah bagian depan. Nah, yang pertama, pangkal lidah bagian belakang. Dengan mengangkatnya sedikit ke rongga atas, huruf yang keluar darinya adalah huruf qa atau qaf, qa. Yang kedua, pangkal lidah sedikit ke depan.
dengan menurunkan sedikit keluar darinya huruf kaf. Kaf. Pangkal lidah sedikit ke depan dengan menurunkannya sedikit keluar darinya huruf kaf. Kemudian yang kedua, pembagian lisan yang kedua yaitu wastol lisan. Artinya lidah bagian tengah. Bertemunya lidah bagian tengah dengan rongga atas. Hurufnya adalah jim, shim, dan ya. Jim, shim, dan ya. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Kemudian yang ketiga, haftul lisan. Artinya kedua tepi lidah kiri atau kanan dengan geraham atas merupakan tempat keluarnya huruf dot. Kemudian yang keempat ada adnal lisan, lidah terdekat. Lidah terdekat terbagi menjadi 3 bagian. Ujung sisi lidah dengan rongga atas setelah huruf dot adalah tempat keluarnya huruf lam. Kemudian yang kedua, ujung sisi lidah dengan rongga atas setelah huruf lam adalah tempat keluarnya huruf nun. Na, ni, nu. Ujung sisi lidah dengan rongga atas. Kemudian yang ketiga, ujung sisi lidah dengan rongga atas setelah huruf nun adalah tempat keluarnya huruf ro. Ri, ru, ro. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada yang dinamakan taraful lisan. Artinya ujung lidah. Ujung lidah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ujung lidah yang menempel pada gusi atau pangkal gigi atas tempat keluarnya huruf ta, to, dan to. Lanjut yang kedua, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi depan. Ujung gigi depan yang atas yaitu tempat keluarnya huruf zo, zal, dan sa. Zo, huruf zo, zi, zu. Za, zi, zu. Sa, si, su. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi depan yang bagian atas. Kemudian yang ketiga, ujung lidah ditempatkan antara gigi atas dan gigi bawah, yaitu tempat keluarnya huruf sin, zai, dan sod. Sa, si, su. Za, zi, zu. So, si, su. Lanjut kepada pembagian makhraj yang keempat. Yang tadi adalah pembagian dari al-lisan yang 5. Kemudian masuk kita kepada makhraj yang keempat, yaitu asy-syafatain. Asy-syafatain ialah huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir. Huruf yang keluar dari kedua bibir berjumlah 4 huruf, yaitu waw, ba, mim, fa. Keempat huruf tersebut terbagi menjadi 2 bagian dengan sebagai berikut tertera di layar. Yang pertama, bibir bagian bawah dengan ujung gigi atas. Bibir bagian bawah dengan ujung gigi atas merupakan tempat keluarnya huruf fa. Fa, fi, fu. Fa, huruf fa. Kemudian yang kedua, kedua bibir. Yang pertama, bibir dalam posisi tertutup adalah tempat keluarnya huruf mim dan ba. Ma, mi, mu.
na, ni, ba, afwan, ba, bi, bu. Kemudian bibir dalam posisi terbuka. Huruf yang keluar darinya yaitu huruf waw. Wa terbuka, wa, wi, u. Kemudian makhraj yang terakhir yaitu al-haisum. Al-haisum ialah suara yang berasal dari rongga hidung. Semua bacaan gunnah, yaitu semua bacaan gunnah termasuk ikhfa dan iqlab berasal dari rongga hidung. Huruf yang suara berada di dalam al-haisum adalah nun dan mim. Apabila ditasydid, disukun, atau di antara kedua huruf tersebut bertemu dengan huruf yang berharokat hidup. Baiklah, masuk kita kepada materi yang kedua, yaitu membahas makhraj yang sukar umum terjadi kesalahan dalam surat Al-Fatihah, dalam pelafalan huruf-huruf surat Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kesalahan yang umum sukar terjadi, yaitu penukaran pada kata Rahman dan kata Rahim. Ha di sini ditukar ha tengah tenggorokan diganti menjadi ha pangkal tenggorokan, yaitu ha dan ha. Seharusnya ha tengah tenggorokan, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, bukan ha. Jadi bacaannya Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rahman dan Rahim. Bukan Rahman dan Rahim. Lanjut kepada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan yang umum terjadi pada pelafalan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu pada kata alhamdu. Sukar umum terjadi seperti Rahman dan Rahim juga, yaitu ha tengah tenggorokan tertukar menjadi ha pangkal tenggorokan, yaitu alhamdu bertukar menjadi alhamdu. Yang benarnya adalah alhamdu memakai huruf jim ha. Kemudian kesalahan yang umum terjadi juga yaitu pada pelafalan alamin, yaitu ain ditukar menjadi hamzah, tertukar menjadi hamzah. Alamin menjadi alamin. Seharusnya alamin bukan alamin. Kemudian lanjut kepada Ar-Rahman dan Rahim sama dengan pembahasan Bismillah. Lanjut kepada Maliki Yaumiddin. Di sini sukar terjadi atau umum terjadi huruf dal ad-din tertukar menjadi huruf ta. Huruf dal dibaca seperti huruf ta, ada hembusan angin. Seharusnya suara tertahan kuat tanpa udara keluar. Maliki Yaumiddin sukar menjadi Maliki Yaumiddin. Jadi yang benarnya adalah Maliki Yaumiddin, bukan middin. Bukan, tidak dihembuskan angin, tidak ada hembusan angin. Kemudian lanjut kepada
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kesalahan yang umum terjadi itu pada pelafalan tasydid pada huruf ya hilang. Iya karena sukar terjadi menjadi iya bukan iya. Terjadi seharusnya kita membaca dengan tasydid. Tasydid pada huruf ya harus ditekan atau harus ditekan. Lanjut kepada iyyaka na'budu. Kesalahan yang umum terjadi pada pelafalan ini yaitu tasdid pada huruf ya itu sukar hilang atau kurang jelas. Seharusnya kita membaca dengan menekan huruf ya. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Iya. Kemudian lanjut kepada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini kesalahan yang umum terjadi yaitu penukaran ihdinas si dibaca dengan tipis, padahal di sini adalah huruf so dibaca tebal, bukan sin. So ada huruf sod, bukan huruf sin. Kemudian makhraj to dibaca dengan tipis juga, keduanya harus tebal dengan menaikkan pangkal lidah. To bukan ta, bukan to, bukan siroto, tetapi sirotol mustaqim. Siroto, to bukan to. Kemudian lanjut ihdinas sirotol mustaqim. Penukaran sukar terjadi tertukar huruf qaf menjadi huruf kaf. Mustaqim. Bukan. Di sini ada huruf qaf. O. Bukan qaf keluar dari pangkal lidah terdalam. Suara lebih bulat dan tebal. Bukan huruf kaf. Kemudian lanjut kepada ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini sukar terjadi juga an'amta. Huruf ain ditukar menjadi huruf hamzah. An'amta. Di sini ada huruf ain bukan huruf hamzah. An'amta bukan an'amta. Di awal kata dibaca dengan hamzah. An'amta bukan, sering tertukar menjadi an'amta, tertukar menjadi an'amta. Yang benarnya adalah an'amta alaihim, bukan dengan alaihim. Yang benarnya adalah alaihim. An'amta alaihim. Ada dua huruf ain bukan hamzah. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dot dibaca dengan huruf zo ujung lidah, atau dal ujung lidah seharusnya tepi lidah menempel ke geraham. Sering tertukar menjadi
ghairil maghdu mag 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 maghdu, ro dengan dal dipisah. Maghdu bukan menjadi zo. Maghdubi alaihim waladhdha waladhdha waladhdal waladhdal waladhdha, bukan dengan huruf zo. Waladhdha bukan dengan zo, tetapi dengan do. Waladdallin. Pembahasan kita selesai sampai dengan waladdallin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan datang dari diri saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.